Makam Ratu Mas Malang, Makam Gunung Kelir, atau Makam Antakapura, bahasa Kawi, Istana Kematian, atau Istana Tempat Menguburkan Jenazah, adalah situs cagar budaya peninggalan dari Amangkurat pertama atau Amangkurat Agung yang terletak di Pedukuhan Gunung Kelir, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini berada di puncak Bukit Gunung Sentana, dengan ketinggian plus 99 meter di atas permukaan laut Medepel. Keberadaannya berkaitan dengan tokoh yang dimakamkan di tempat ini, yaitu Ratu Mas Malang dan Ki Panjang Mas. Mas Malang adalah putri dari Ki Wayah, seorang dalang wayang gedok, serta salah satu selir Amangkurat pertama. Sebelum menjadi selir, dia adalah istri dari Dalang Panjang, salah satu dalang terkenal di daerah Kesultanan Mataram. Makam ini dibangun selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Mas Malang meninggal tahun 1665 hingga selesai pada tanggal 11 Juni tahun 1668. Konstruksi dinding bangunannya berasal dari balok-balok batu putih, sedangkan nisannya terbuat dari batu andesit. Secara keseluruhan, kondisi fisik kompleks permakaman ini sudah rusak, terutama disebabkan oleh faktor alam. Beberapa sumber menyebutkan Mas Malang mempunyai nama asli Retno Gumilang atau Nyai Truntung. Sebelum diangkat menjadi selir, dia merupakan istri dari Dalang Panjang, salah satu dalang di wilayah Kesultanan Mataram yang hidup sejak pemerintahan Susuhunan Anyakrawati atau Panembahan Sedaim Krapyak. Dalang Panjang memiliki nama asli Soponyono, sedangkan asalnya dari Keresidenan Pati. Beberapa sumber lisan menyatakan jika dia merupakan murid dari Sunan Kalijaga, tetapi klaim tersebut tidaklah kuat. Sampai saat ini, Dalang Panjang dijadikan sebagai sanad spiritual dan keilmuan bagi para maestro pedalangan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurut kisah tutur yang diceritakan secara turun-temurun, nama Panjang Mas didapatkannya setelah melakukan pementasan wayang di pantai selatan. Penguasa Laut Selatan lantas memberinya baki panjang yang terbuat dari emas karena dia tidak mau diberi imbalan berupa uang. Hadiah itulah yang menyebabkan dirinya dikenal dengan nama Ki Panjang Mas. Dalang Panjang mempunyai olah napas panjang dan suara yang merdu, sehingga suluknya tidak terputus-putus atau tersengal-sengal. Lebih lanjut, dia juga berprofesi sebagai penulis yang membuat peraturan mengenai tata cara meruat. Dia membuat peraturan bahwa siapapun yang ingin melakukan upacara ruatan di daerah Mataram harus meminta izin kepadanya. Selain itu, dia juga mengganti pertunjukan wayang beber dengan wayang kulit dalam upacara ruatan. Sebagai seorang dalang, Dalang Panjang memiliki rombongan pengrawit dan sinden. Salah seorang sindennya adalah istrinya sendiri. Wanita yang memiliki bentuk tubuh nyaris sempurna jika ditilik dari sisi katurangan ilmu mengenai sifat suatu benda, manusia, dan hewan berdasarkan penampilan fisiknya. Hal inilah yang menyebabkan Amangkurat pertama terpikat kepada Mas Malang. Amangkurat pertama lantas bertemu dengan dalang wayah yang mempunyai seorang putri, tetapi telah diperistri oleh Dalang Panjang dan hamil 2 bulan. Amangkurat pertama tidak menghiraukan hal itu dan memerintahkan pasukannya untuk membawa paksa wanita itu ke istana. Johannes Jacobus Meinsma mengatakan bahwa Amangkurat pertama begitu mencintainya,
sehingga Mas Malang kemudian diangkat sebagai selir Kinasih, selir yang paling disayang, dengan gelar Ratu Wetan. Singkat cerita, Mas Malang akhirnya melahirkan bayi laki-laki hasil hubungannya dengan dalang panjang sekitar tahun 1649, yang diberi nama Pangeran Natabrata atau Raden Resika. Amangkurat pertama lantas diam-diam memerintahkan pasukannya membunuh dalang panjang dan menguburkannya di puncak Gunung Sentana untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Babat Tanah Jawi selanjutnya menyebutkan bahwa Amangkurat pertama merebut Mas Malang secara paksa dari tangan dalang panjang, sehingga tidak mengherankan jika dia membunuh laki-laki yang dicintai oleh selirnya itu. Namun, Dagregister 1677, catatan pemerintah Belanda yang didapatkan dari penuturan salah seorang pengawal istana, menyebut bahwa dalang panjang meninggal secara wajar. Setelah menjadi janda, Amangkurat pertama menjadikan Mas Malang sebagai selirnya. Mas Malang lama-kelamaan akhirnya mengetahui bahwa suaminya telah dibunuh oleh prajurit istana. Wanita tersebut selalu mengigau dan sedih setiap mengingatnya. Tidak berselang lama kemudian, dia meninggal karena muntaber, tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa dia diracun oleh orang-orang istana yang tidak menyukainya. Amangkurat pertama di sisi lain juga mencurigai bahwa selir Kinasih itu diguna-guna karena tubuhnya mengeluarkan cairan menyengat sebelum meninggal. Dia juga menganggap bahwa igauan Mas Malang yang mengatakan, "Dalam, dalam, dalam," adalah para kerabat dan selir yang iri dengannya. Sementara Amangkurat pertama memerintahkan pasukannya untuk membangun makam bagi wanita yang dicintainya itu di Gunung Sentana, dia juga memerintahkan agar para abdi dalam dan selir yang dicurigainya dibunuh tanpa ampun. Mereka dibunuh secara perlahan dengan cara diikat dan dikurung dalam suatu rumah, serta tidak diberi makan dan minum selama berhari-hari hingga mati karena lemas. Semua korban itu turut dimakamkan di Gunung Sentana. De Graaf memperjelas bahwa tindakan itu dapat dimengerti karena Amangkurat pertama curiga ketika selirnya itu meninggal dengan memperlihatkan gejala-gejala aneh. Dia lantas risau terhadap hal-hal remeh. Masuknya Mas Malang ke dalam istana telah menimbulkan intrik politik yang luar biasa, sehingga raja pun menjadi tega untuk melenyapkan putranya sendiri demi kepentingan selir kesayangan dan anak tirinya. Tindakan Amangkurat pertama itu sungguh sulit dipercaya oleh akal sehat. Sangat masuk akal bahwa peristiwa percobaan pembunuhan itu dicatat oleh pemerintah Belanda di Batavia dalam laporan umum tertanggal tanggal 21 Desember tahun 1663, yang berbunyi bahwa kejahatan yang mengerikan itu akan melampaui segala kekejaman yang telah dilakukan terdahulu. Margana menuturkan bahwa Amangkurat pertama memang belum menerima kematian Mas Malang. Dia lantas membawa jasad wanita itu ke Gunung Sentana, tetapi tidak menguburkannya, melainkan membaringkan dan merawatnya agar tidak membusuk, bahkan sesekali masih bersetubuh dengan jasadnya. De Graaf menerangkan bahwa Amangkurat pertama membawa putranya, Pangeran Natabrata, untuk menemaninya dan tidak bersedia kembali ke istana. Setelah sekitar 2 minggu berada di makam, Amangkurat pertama bermimpi bahwa wanita itu telah bersatu dengan suaminya. Ketika terbangun, dia menyadari perbuatannya yang sudah memisahkan Mas Malang dengan suaminya dan menerima kematian selirnya ini. Amangkurat pertama lantas memerintahkan para prajuritnya untuk menguburkan jasad Mas Malang di tempat tersebut dan kembali ke istana. Konon,
Mata air di Sendang Maya muncul bersamaan ketika jasad Mas Malang hendak dikebumikan di tempat ini. Masyarakat setempat mempercayai bahwa air di Sendang tersebut memiliki khasiat yang mujarab. Kematian Mas Malang menjadi pukulan berat bagi Amangkurat I. Menurut laporan pejabat Belanda, dia tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik hingga 4-5 tahun sesudahnya. Bahkan dia tidak hadir menyambut utusan pejabat tinggi negeri Belanda ketika berkunjung ke Mataram. Tugas-tugasnya sementara digantikan oleh para menteri kerajaan.